Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis jeli karakter. Yang pertama yaitu ada deskripsi produk. Deskripsi produk akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Dina Mesia, dengan NIM 202104104102. Di sini, jeli karakter itu berbahan dasar seperti matcha, red velvet, dan chokomilk, dan dilengkapi dengan cream cheese lembut, serta jeli yang berbentuk lucu seperti telur, dinosaurus, dan telapak kucing. Adapun kombinasi yang unik dan topping karakter menarik, ini dirancang untuk menikmati generasi muda yang gemar mencoba ide baru. Serta dengan cita rasa yang lezat, tampilan yang estetik, dan daya tarik yang fotogenik, produk ini memiliki potensi besar di pasar minuman yang trendy dan cocok untuk dinikmati sendiri ataupun berbagi di acara sosial. Terima kasih. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Minuman ini memiliki peluang besar untuk sukses di pasar minuman modern berkat kombinasi rasa inovatif, tampilan unik, dan juga daya tarik media sosial. Dengan bahan populer seperti matcha, red velvet, dan juga milk yang dipadukan dengan cream cheese serta topping jelly berbentuk karakter lucu, produk ini dapat memikat konsumen muda yang mencari pengalaman baru. Strategi pemasaran efektif seperti promosi di media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan penjualan daring semakin memperkuat potensi produk ini untuk menjadi tren yang diminati. Minuman ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan rasa dan estetika, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar dan kategori minuman dessert. Next. Selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama tuh ada analisis pesaing langsung, yaitu bisnis minuman dengan konsep unik dan penggunaan topping jelly karakter sebagai daya tarik utama. Yang kedua ada pesaing tidak langsung, mencakup bisnis makanan atau minuman yang juga menarik perhatian konsumen tetapi tidak menawarkan topping jelly karakter. Yang ketiga ada pesaing online, berasal dari bisnis minuman atau makanan yang memanfaatkan platform digital seperti marketplace dan juga media sosial. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada Instagram dan TikTok. Itu fokus pada konten visual dan video yang menunjukkan tampilan minuman, proses pembuatan, juga topping jelly karakter yang lucu. Yang kedua ada ada Reels dan TikTok Challenge, membuat tantangan atau tren video pendek seperti Jelly Pop Challenge. Yang ketiga ada daftar di platform pengantaran makanan yang dimana untuk memastikan produk tersedia di platform populer seperti GrabFood, ShopeeFood, dan juga GoFood. Selanjutnya ada diskon pembelian pertama atau hari spesial. Jadi kita memberikan diskon khusus untuk pembelian pertama atau hari-hari spesial, yaitu dengan diskon buy to get one. Selanjutnya ada paket combo. Paket combo itu kita menawarkan promo paket untuk pembelian lebih dari satu minuman. Yang terakhir ada UGC atau Use Generated Content, yaitu kita mengajak konsumen membagikan foto atau video dengan minuman ini di media sosial. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Berikut adalah bahan baku dan alatnya. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat minuman. Tadi yang pertama campurkan bubuk minuman dengan 10 ml susu UHT. Aduk dengan mixer selama 2 menit hingga eh, 2 menit hingga rata. Lalu tambahkan 20 ml air dingin, aduk lagi, lalu masukkan 100 gram es batu ke dalam campuran, aduk hingga tercampur merata. Oke, selanjutnya membuat krim. Campurkan 10 gram krim dan 20 ml air es, lalu aduk dengan mixer sampai krim mengembang menjadi lembut, lalu taburkan krim ke atas minuman untuk menambah tekstur. Yang ketiga, membuat jelly. Panaskan 750 ml air hingga mendidih, lalu tambahkan bubuk jelly sambil diaduk, lalu setelah mendidih, angkat dan tambahkan gelatin. Ini opsional untuk tekstur kenyal. Lalu tuangkan jelly ke cetakan, simpan di kulkas selama 15 menit hingga mengeras, lalu potong jelly kecil-kecil jika perlu. Lalu tambahkan ke dalam minuman. Selanjutnya ada sumber bahan baku atau jenis ketersediaan. Bubuk matcha, red velvet, chokomilk, bahan dasar utama yang memberikan varian rasa khas dan unik untuk setiap minuman. Yang kedua ada jelly, topping jelly dengan berbagai bentuk karakter seperti telur, buaya, kelinci, paus, tikus,
Katpal, dan Dino yang menambah daya tarik visual dan keunikan produk. Yang ketiga ada krim, bahan tambahan yang memberikan rasa creamy dan tekstur lembut, meningkatkan cita rasa minuman secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya Sudibyo akan menjelaskan aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia ketersediaan kebutuhan kompetensi. Di antaranya ada CEO, CFO, CMO, COO, dan CTO. Dan CEO ini merupakan bertanggung jawab di atas di atas komponen-komponen tersebut. Next. Terus untuk rencana pengembangan SDM, yang pertama merekrut karyawan tambahan, melakukan kepelatihan kepada karyawan baru. Setiap karyawan atau pegawai akan memiliki porsi yang terarah dalam ranah pekerjaan, mampu meningkatkan kinerja secara produktif, memberikan motivasi dan semangat kerja kepada semua karyawan, menciptakan transparansi yang baik dalam sebuah manajemen, menghindari adanya kesalahpahaman komunikasi, dan yang terakhir mampu meningkatkan rasa loyalitas dan terciptanya etos kerja yang baik. Lalu pada aspek keuangan, pada harga pokok produksi kami mendapatkan harga pokok untuk minuman dan topping per cupnya yaitu sebesar 6.319 perak. Lalu ditambah dengan biaya operasional pada saat penjualan, kami mendapatkan hasil sebesar 6.726 perak. Dan pada harga jual per unit kami mengambil margin sebesar 50% dan mendapatkan hasil sebesar 10.089 perak yang kami bulatkan menjadi 10.000. Lalu pada BEP unit kami mendapatkan BEP sebesar 82 cup per bulannya, per periodenya. Dan lalu pada BEP rupiah kami mendapatkan sebesar 820.000 per periodenya. Next. Lalu pada rencana arus kas, pada periode pertama kami mengeluarkan total pengeluaran 2.232.500 yang mencakup beberapa hal seperti biaya bahan baku, kemasan, pemasaran, administrasi, dan biaya operasional. Lalu kami mendapatkan cash flow bersih sebesar 200.067.500 perak. Lalu bulan kedua dengan penjualan unit 275, kami mendapatkan total pengeluaran sebesar 252.000 dengan cash flow bersih 197.900. Pada bulan ketiga dengan penjualan unit sebesar 300, kami mendapatkan total pengeluaran 2.607.500 dengan cash flow bersih 392.000. Dan pada bulan keempat dengan penjualan unit 325, kami mendapatkan total pengeluaran 3.069.900 dengan cash flow bersih 160.100. Dan pada bulan kelima dengan penjualan unit 350, kami mendapatkan total pengeluaran sebesar 3.178.000 dengan cash flow bersih 321.000. Lalu pada neraca, kami memiliki aset lancar yang terdiri dari kas dan persediaan dengan total aset lancar kami sebesar 2 juta. Lalu dengan aset tetap kami seperti peralatan sebesar 155.000 dengan total aset kami sebesar 2.155.000. Lalu kami tidak memiliki kewajiban jangka pendek ataupun panjang hingga total kewajiban dan modal yang kami miliki yaitu sebesar 2.155.000. Next. Lalu pada rencana laba rugi, pada penjualan kami, perkiraan kami akan mendapatkan laba kotor sebesar 887.300 dengan dikurangi beban biaya penjualan dan beban administrasi yang akan kami dapatkan yaitu nanti laba bersihnya sebesar 542.600. Lalu pada payback period kami menghitung untuk kembalinya investasi yang kami keluarkan untuk Jelly Karakter, kami mendapatkan hasil sebesar 8 periode. Next.
Baik, aspek yang terakhir yaitu aspek sosial dan ekonomi. Dalam studi kelayakan bisnis merupakan aspek yang penting untuk menilai suatu kelayakan bisnis. Aspek ekonomi itu berkaitan dengan hal-hal ekonomis seperti bagaimana perusahaan berkembang dan dampaknya terhadap pendapatan yang diperoleh. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial yang diakibatkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dampak sosial yang diakibatkan oleh daily karakter adalah yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, yang kedua, meminimalisir pengangguran, yang ketiga, mendorong industri kreatif, dan yang keempat yaitu pemberdayaan UKM. Sedangkan dampak ekonominya yaitu meningkatkan perekonomian lokal dan peningkatan pendapatan bagi karyawan, supplier, jasa pengiriman atau ekspedisi, dan jasa percetakan kemasan dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Nunul kolam yuwa maya surun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.